Nama saya Profesor Dr. Mursintowarti, spesialis anak konsultan Master of Science. Saya diangkat jadi guru besar mulai sejak tanggal 21 Februari tahun 2004. Cukup lama. Dan saya lulus Fakultas Kedokteran tahun 1969, termasuk angkatan 61 sebenarnya, tetapi kemudian saya ke ITS dulu setahun, kemudian baru masuk ke Fakultas Kedokteran tahun 62. Jadi saya masuk angkatan 62 di Fakultas Kedokteran. Dulu kan kalau masuk Fakultas Kedokteran atau kemanapun kita harus testing, toh. Saya mengambil memang teknik sama Fakultas Kedokteran, tetapi saya tidak beruntung tidak masuk Fakultas Kedokteran yang diterima di teknik. Lalu saya masuk ke teknik, ke ITS, waktu itu masih baru ITS. Kemudian cita-cita saya rupanya tidak bisa dibelokkan untuk ke teknik kimia, tetapi akhirnya saya, walaupun saya ikut ujian, akhirnya toh testing kembali dan masuk di Fakultas Kedokteran. Alhamdulillah masuk sampai selesai dan sampai sekarang tetap di Fakultas Kedokteran. Angkatan kami, angkatan 62 itu masih mengalami perubahan dari sistem yang lama ke sistem yang baru yang disebut guided study. Jadi betul-betul ketat ya, dalam 6-7 tahun harus selesai. Berbeda dengan sebelumnya. Yang dulu pendidikan dokter sampai 8-10 tahun bisa, kalau itu tidak, harus 6-7 tahun selesai. Jadi betul-betul ketat. Dan memang teratur sekali. Dan saya beruntung pada waktu itu masih ada kerjasama dengan Universitas California. Jadi buku-buku semua itu dapat pinjaman dari fakultas dan tidak ditarik biaya. Jadi kami betul-betul gratis waktu itu sampai dokter muda. Berbeda dengan sekarang karena memang kita semua harus membaca banyak ya, perpustakaan. Sedangkan sekarang kita mempunyai banyak audiovisual aid yang begitu hebat sehingga mungkin lebih cepat kita di dalam mendapatkan literatur. Tetapi perbedaan dengan yang dulu, mungkin mahasiswa sekarang nggak terlalu banyak, satu angkatan sampai 200. Kami dulu kan 150 dan PPDS tidak sebanyak sekarang, sehingga pengalaman kita di klinik jauh lebih banyak mungkin daripada mahasiswa sekarang. Tetapi mahasiswa sekarang bisa melihat dari audiovisual seperti telemedicine dan sebagainya itu ada sih, sehingga ya mungkin hampir sama, cuma memang prakteknya agak berbeda. Mungkin kita lebih alert, lebih cepat karena kita selalu menangani kasus-kasusnya. Itu yang saya alami di masa dulu. Jadi kami mendapatkan tindakan-tindakan itu selalu mendapat kesempatan lebih banyak karena dokternya cuma sedikit, mahasiswanya sedikit, pasiennya ya tentunya tidak sebanyak sekarang, tetapi juga selalu fokus nomor itu selalu banyak pasiennya. Hobi saya nggak banyak memang ya, saya suka membaca, memang dari dulu suka membaca. Kemudian kesenian saya memang menggeluti tari Jawa klasik itu sejak kecil, sejak 4 tahun sampai jadi dokter. Lalu juga olahraga, kami memang dididik untuk olahraga karena keluarga kami juga olahraga banyak. Salah satu saudara saya adalah Muhammad Sarengat ya, pelari, itu adalah sepupu saya, dia juga olahraga. Kami memang banyak ke olahraga. Terutama saya adalah atletik dan volleyball.
Lalu musik tentunya ya piano walaupun tidak mahir. Kemudian nyanyi, paduan suara. Saya ikut fakultas kedokteran itu paduan suara mulai dari sejak mahasiswa sampai jadi pegawai negeri. Saya kebetulan beruntung ya, begitu sekolah kedokteran itu lalu diterima sebagai staf pengajar, jadi terpaksa di Surabaya terus. Nah, saya praktek sebagai dokter umum cuma sebentar karena saya langsung spesialisasi. Jadi saya mungkin 1-2 tahun sebagai dokter umum, kemudian selesai spesialisasi karena juga sambil membina keluarga karena saya menikah setelah jadi dokter, ya hamil dan sebagainya, sehingga tidak sempat praktek sebenarnya. Lalu setelah selesai pada tahun 73 jadi dokter anak, baru saya mulai praktek. Nah itu saya praktek di Surabaya di rumah orang tua saya di Embong Ploso 19 waktu itu. Kemudian pernah di Sepanjang barangkali itu, di Kudus pernah, Kudus sebentar. Kemudian karena tugas saya waktu itu di community medicine, kan ada 4 daerah yang dipakai, termasuk Sidoarjo. Nah, saya di Sidoarjo menjadi konsultan pediatrinya di rumah sakit umum. Nah, kemudian baru saya praktek, karena saya ingat itu Profesor Haryono nasihati waktu itu. Saya ingat betul. Kalau kita ingin membina suatu daerah, Sinto jangan praktek dulu ya. Nanti kalau sudah diminta untuk praktek, baru kamu praktek. Saya ingat betul itu pesan beliau. Karena saya memang tugasnya membimbing mahasiswa dan menjadi konsultan untuk beberapa puskesmas, salah satu adalah Duran barangkali dan rumah sakit umum. Lalu sekalian mengembangkan ruang anak, ya, perawatan anak. Itu yang saya alami mulai tahun 74 sampai tahun 78 di Sidoarjo. Walaupun saya masih merangkap di Sidoarjo dan di Surabaya. Jadi saya bagi waktu. Di Surabaya saya masih mengajar, tapi di Sidoarjo saya ambil waktu untuk supervisi. Nah, baru praktek setelah tindak tahun 75. Sampai sekarang saya praktek. Nah, mengenai praktek ini saya kira memang menarik ya, karena banyak hal yang kita alami. Dan itu dulu mengapa saya sampai ikut community medicine itu juga karena saya mengharapkan ada pengalaman di daerah. Karena saya waktu itu diangkat menjadi staf pengajar, tidak ada pengalaman sama sekali di daerah. Sehingga saya waktu itu dengan adanya menjadi konsultan di Sidoarjo, kemudian daerah community medicine dan pindah-pindah. Sidoarjo, kemudian di Kediri, pernah di Nganjuk itu kampus saya ikuti saja, walaupun tidak tinggal di sana, tapi pada waktu supervisi saya ikuti, sehingga saya mengetahui banyak hal dari daerah, dari pengalaman mengajar dalam community medicine dalam BKKM waktu itu, mungkin Anda masih ingat ya, BKKM, Biro Koordinasi Kedokteran Masyarakat bersama Profesor Edi, Dr. Subur, dan lain-lain. Jadi saya mendapat pengalaman daerah dari kegiatan. Jadi selain sebagai staf pengajar ilmu kesehatan anak, ANSIH, saya juga belajar tentang community medicine. Nah, setelah jadi guru besar pun saya sebelumnya juga mengajar di FKM, yaitu untuk kesehatan ibu dan anak, jadi ketua minarkis. Jadi kebetulan ada beberapa kegiatan yang untuk saya saling menunjang sesuai dengan ilmu kesehatan anak, tumbuh kembang, dan pediatri sosial. Kali itu gambarannya, bagaimana warna praktek saya itu akhirnya. Memang perbedaannya banyak sekali. Mulai dengan pertama, kemampuan pengalaman yang tadi saya katakan mungkin relatif kurang. Itu dokter kadang-kadang kalau sudah lulus itu masih belum siap betul. Nah, ditambah dengan masyarakat yang makin pinter. Mereka pakai internet. Nah, ini maka
perbedaan tantangan untuk dokter sekarang dengan dulu yang berbeda. Ya, jadi tantangan sekarang itu dokter harus banyak mempelajari dari informasi yang ada untuk menyesuaikan agar bisa menjawab dan menangani kasus yang memang lebih rumit karena masyarakatnya lebih alert. Nah, ini yang saya kira perlu. Jadi perbedaan ini cukup karena saya merasakan pada praktek saja pasien-pasien itu juga menanyakan, saya membaca di internet Google itu begini-begini. Nah, ini kalau saya nggak baca, nggak ngerti kan ya susah menjawabnya. Nah, ini saya kira perbedaan sekarang dan dulu. Jadi dokter sekarang harus banyak sekali mendapatkan informasi dan lebih bisa komunikasi dengan pasien agar bisa menangani kasus dengan sebaik-baiknya. Dan dokter sekarang rupanya lebih senang dengan teamwork, itu lebih bagus kalau teamwork. Jadi teamworknya dengan siapa saja, misalnya sekelompok dengan ahli-ahlinya itu akan lebih bagus. Sehingga kalau ada sesuatu kita bisa merujuk dan ingat nih, ya memang betul setelah saya mendapat tugas di community medicine, lalu saya mendapat reward dari WHO, itu Profesor Alexander, sebagai konsultan dari WHO. Saya diberi kesempatan untuk belajar di luar negeri, untuk ngambil master dalam bidang kebetulan ibu dan anak yang saya ambil. Nah, sebelumnya saya sebenarnya akan dikirim ke Australia, tapi saya keberatan karena saya sedang akan hamil. Jadi akhirnya saya menunggu kemudian baru ke Inggris dan belajar. Beruntung sekali saya mendapatkan di Great Ormond Street, itu Institute of Child Health, di mana guru saya itu seorang tokoh pediatri sosial, Profesor David Morley. Saya di sana 15 bulan belajar, di mana 10 bulan di sana, kemudian kembali untuk penelitian di Indonesia, baru kembali lagi ke sana. Itu saya mendapat degree master di sana. Saya belajar banyak tentang growth and development dan mother and child health. Itu sangat penting depannya. Dan itu merupakan primadona sekarang, bahwa semua kita harus menyadari bahwa pentingnya untuk generasi mendatang kita harus menguasai betul mother and child health dan growth and development, pertumbuhan dan perkembangan anak. Ini saya kira itu lalu pertama itu saya di sana belajar, kemudian saya kembali sehingga saya bisa mengembangkan lebih lanjut. Kemudian saya mendapat kesempatan lagi dari Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk suatu studi banding di Osaka pada tahun 95. Nah, saya di situ melihat lagi bahwa orang Jepang tuh maju sekali. Terus mereka yang dulu dibicarakan selalu kecil, mungkin stunting sekarang ya, mereka jadi besar-besar dan tinggi-tinggi ya. Nah, mereka juga alert tentang bagaimana menangani kasus-kasus gangguan pertumbuhan perkembangan anak ini. Jadi saya sempat melihat di Osaka itu yayasan yang mengelola anak Down syndrome, dan anak Down syndrome itu begitu bebas, bisa ke sekolah dan menyenangkan sekali. Kemudian beberapa kelainan-kelainan yang di sini kita belum bisa, di sana sudah bisa mengadakan tindakan-tindakan. Nah, itu sebenarnya sebelum itu saya sudah ada kesempatan lagi. Maaf, tadi kan ke Jepang tahun 86, jadi saya tahun 79 sampai tahun 78 sampai 79 di Inggris. Kemudian tahun 86 saya ke negeri Belanda belajar tentang tumbuh kembang, tapi berkaitan dengan endokrinologi di sana untuk 3 bulan. Jadi 3 kali saya mendapat kesempatan ke luar negeri untuk kemudian saya diangkat jadi guru besar. Bersyukur kepada Allah bahwa saya mendapat kesempatan yang baik ini, dan juga selain bersyukur juga saya ingin mengingatkan bahwa kita sebagai wanita, sebagai ibu itu
punya harkat yang harus kita pegang teguh, sehingga kita tidak konflik antara ilmu dan apa yang kita lakukan. Ini yang penting. Jadi saya berpesan pada para mahasiswi, juga tentu mahasiswa dokteran, bagaimana adanya toleransi yang penting antara keluarga yang dapat menunjang prestasi seseorang. Ini yang saya kira perlu. Jadi saya merasa terima kasih pada guru-guru saya, pada orang tua saya terutama yang memberi motivasi, kemudian pada guru-guru saya yang mulai dari TK sampai jadi dokter dan sampai jadi spesialis, sampai sekarang pun para guru saya sangat terima kasih kepada beliau dan juga pada teman-teman dan masyarakat. Jadi kerjasama itu penting memang ya, bersama dengan masyarakat dan teman kerja itu penting sekali. Jadi ini yang saya merasa saya mendapat kemudahan banyak dari Allah sehingga tidak ada kesukaran. Ya kesukaran ya ada tapi tidak terlalu serius saja, tapi ya bisa kita. Ya terutama saya terima kasih juga pada suami dan anak-anak saya yang saya tinggal itu. Tapi pada waktu itu karena orang tua masih lengkap, jadi saya juga matur nuwun sehingga ada yang masih bisa mengawasi. Kalau seperti penghargaan itu kan istilahnya kan hanya apa istilahnya penghargaan kan hanya sesuatu yang karena kondisi lingkungan itu ya punya ada. Tapi saya kira yang penting adalah bagaimana kita menghayati ilmu kita dan mensyukuri apa yang kita dapat. Ya, nasihat saya pada para mahasiswa dan para dokter. Sekali kita melangkah untuk menjadi dokter, kita harus mempunyai keyakinan dan motivasi yang lengkap. Tidak bisa kita hanya setengah-setengah, karena pekerjaan dokter itu pekerjaan yang penuh tanggung jawab perasaan dan harus disukai, sehingga kita mengerjakan itu dengan serius, hasilnya juga akan lebih baik daripada kita setengah hati. Jadi kalau kita tidak punya cita-cita ke kedokteran, ya jangan kedokteran lah. Ambil saja yang lain lebih sesuai. Kalau dipaksakan tidak mungkin. Itu yang saya kira perlu saya sampaikan. Lalu yang kedua, di dalam melaksanakan tugas, fokus. Fokus pada tugasnya dengan catatan bahwa kita itu bukan menentukan segala sesuatunya. Kita adalah instrumen dari yang kuasa, Allah tentunya, untuk melaksanakan suatu tugas dengan baik agar mencapai sesuatu yang sesuai yang ditetapkan oleh Allah. Nah, ini penting sekali karena di dalam praktek kita bisa melihat yang berat sakit yang sudah tidak tahan survive. Tapi ada juga yang kita tidak mengira menjadi buruk. Nah, mungkin karena apa? Mungkin kita yang kurang memperhatikan atau timnya. Jadi ini serius, be serius pada waktu dan pegang teguh etika kedokteran. Jadi sekali kita menjadi dokter harus memang pasien harus diutamakan. Jadi kalau kita di Dokter Sutomo itu kan di sudut-sudut itu ada slogan, itu bukan hanya slogan tapi harus. Nah kita bisa bagi waktu kerjasama dengan teman. Jadi menjadi dokter itu baik, gitu. Tapi dokter yang baik itu sulit. Ya, jadi yang penting saya ingat dulu Profesor Yunus selalu mengingatkan, menjadi dokter itu baik, jadilah dokter yang baik. Businessman is good, tapi dokter doing business di bidangnya itu tidak baik. Ini saya kira yang saya ingat terus sehingga kita tidak boleh menyalahi etika kedokteran. Itu saja dari saya.